DCC. Happy Sunday, welcome to church, and I'm so glad that you are here today. This is actually week 24, minggu ke-24, kita beribadah secara online. Wow, it's a special and unique time where we are bringing church home, wherever that is. Maybe that's your living room, that's your kitchen. Church is where you are. Dan saya juga percaya bahwa ini masanya untuk kita menjangkau lebih ramai lagi orang di luar sana. And you get to be a part of that today. Mari kita ambil masa ini untuk kongsikan link ibadah ini kepada keluarga dan rakan-rakan kita. Because I believe that they need Jesus as much as we do. Hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Joseph dari BWCC KK. And I believe that he has a message for you. Dimanapun Anda berada pada saat ini, let's connect. In the chat box, you can tell us where you are joining from. Maybe that's KK, Penampang, Talau, Miri, Kanawit, Shah Alam, wherever you are right now. Saya percaya pekerjaan Tuhan tidak terbatas, and He is right where we are. Ibadah kita akan bermula sebentar lagi, and you know the role. Pastikan Anda berada di dalam kedudukan yang paling selesa sepanjang ibadah ini. If you feel like standing up or jumping semasa praise and worship, you are free to do that. Dan pastikan you have your Bible and notes ready, because you are going to want to write the message, the Word of God untuk Anda pada hari ini. Mari kita persiapkan hati kita di dalam doa, dan saya pimpin kita semua. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk setiap pribadi Tuhan yang hadir pada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau membuka hati kami ya Tuhan. Kami mau mengalami pekerjaan-Mu. Kami mau Tuhan mengalami kehadiran-Mu Tuhan di dalam worship, di dalam firman-Mu Tuhan. Hari ini kami mau mendengar suara-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom, pembacaan firman dipetik dalam Matius 6 ayat 27 hingga 34. Siapakah di antara kamu yang kerana kekhawatirannya dapat menambahkan sehasta saja pada jalan hidupnya? Dan mengapakah kamu khawatir akan pakaian? Perhatikanlah bunga bakung di ladang yang tumbuh tanpa bekerja dan tanpa meminta. Namun aku berkata kepadamu, Salomo dalam segala kemegahannya pun tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga itu. Jadi, jika demikian, Allah mendandani rumput di ladang, yang hari ini ada dan hari besok dibuang ke dalam api. Tidakkah Ia terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi, Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, kerana hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tuhan memberkati dan selamat beribadah. Shalom semua. Are you ready to worship God? Woo! Mari pada saat ini saya ajak kita semua untuk bawa hati kita untuk memuji Tuhan pada hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Kita katakan sama-sama. Hal yang mempesonaku, kau angkat
Haleluya. Kau hadir di sini Tuhan. Kami ingin terus menyembah Engkau Bapa. Karena kami perlu hadirat Engkau Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, dalam setiap musim kami Bapa. How we need your presence Lord. Oh yes God. Oh yes Lord. That we want to worship you God.
Salam saudara-saudari dalam kasih Tuhan. Puji Tuhan karena kesempatan hari ini kita dapat lagi bertemu di dalam ibadah secara di atas talian pada minggu ini. Dan saya percaya bahwa Tuhan telah menolong bahkan menyertai kita dalam apapun aktiviti kita pada hari-hari yang lalu, pada minggu yang lalu sampai pada hari ini kita dapat beribadah sekali lagi secara atas talian. Namun demikian juga saudara-saudari, ada juga ibadah yang sedang berlangsung di mana di semua cabang gereja BWCC di sisi. Maka kalau Anda berkesempatan dan boleh datang ke gereja, Anda juga digalakkan hadir ke gereja. Namun jika tidak demikian, Anda juga boleh beribadah bersama-sama pada waktu ini secara atas talian. Dan Tuhan kita tidak terbatas. Ketika ada hal yang menghalang saudara-saudari untuk datang beribadah kepada Tuhan, Tuhan pasti buka satu cara ataupun jalan yang baru untuk kita tetap beribadah, menyembah bahkan memuji Tuhan. Haleluya. Saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pada hari ini saya akan menyampaikan firman untuk kita, firman Tuhan untuk kita, supaya mendorong kita, supaya menyegarkan kita kembali tentang kembalinya kita kepada Tuhan, perjalanan kita kembali kepada Tuhan. Selepas beberapa waktu MCO telah mengubah gaya hidup kita dan telah mengatur kembali hidup kita, telah reset kembali, dan saya percaya bahwa kita sudah disegarkan. Nah, hari ini saudara-saudari saya akan mengungsikan firman Tuhan supaya memiliki kerinduan supaya kita semua saudara-saudari, karena sudah ada peluang untuk kita bersama-sama boleh hadir di gereja, demikian juga ada di rumah, kita ada peluang untuk melayani. Jadi tema yang saya akan kongsikan kepada kita pada hari ini saudara-saudari adalah kembali kepada pelayanan. Nah, kalau kita masih ingat pada beberapa minggu yang lalu saya berkhotbah tentang kembali kepada Tuhan. Nah, bukan sahaja kita kembali kepada ibadah fisikal gereja, tetapi saudara-saudari lebih penting adalah ketika kita dapat kembali kepada Tuhan. Karena Tuhan menginginkan hubungan kita dengan Tuhan. Nah, kalau kita sudah kembali kepada Tuhan, maka hal-hal yang seterusnya berlaku adalah kita hendaklah kembali kepada firman, dan pada minggu ini kita akan kembali kepada pelayanan. Nah, perkataan pelayanan di dalam bahasa asli yaitu diakonia. Nah, maksud diakonia adalah diakon adalah menjadi pengikut seseorang. Ya, menjadi pengikut seseorang dan memberi diri kepada orang yang diikuti, pribadi yang kita ikuti tersebut, dan kita siap untuk berkhidmat, melayani pribadi tersebut. Nah, dalam konteks iman Kristen saudara-saudari kita adalah semua pengikut dan murid-murid Yesus. Oleh sebab itu saudara-saudari, keputusan kita ikut Yesus, kita memberi diri kita kepada Yesus, itu menyebabkan bahwa saya dan Anda adalah pribadi yang melayani Tuhan. Karena saudara-saudari, pelayanan tidak terhad kepada orang-orang tertentu sahaja. Akan tetapi selagi kita adalah pengikut Kristus, selagi kita adalah murid Yesus, maka kita adalah orang yang melayani Kristus. Bahagian daripada kehidupan kita saudara-saudari sebagai orang yang percaya, sebagai orang Kristen adalah memberi diri kita kepada Kristus dan melayani, berkhidmat kepada Kristus. Amin. Oleh sebab itu saudara-saudari, setiap orang Kristen telah dilayakkan, semua kita telah dilayakkan untuk melayani dan harus melayani dengan syarat saudara-saudari, yaitu kita hanya melayani Tuhan Yesus dan juga melayani Tuhan Yesus. Demikian juga cara kita melayani itu berdasarkan kasih Allah melalui Yesus Kristus. Maka dasar pelayanan kita sebagai orang percaya akan selalu berpandukan Yesus sendiri, pelayanan kita. Nah, kalau kita melayani sesuai cara Yesus melayani, maka pelayanan kita saudara-saudari kita sedang melayani dengan benar. Nah, oleh sebab itu saudara-saudari, maka pentingnya pada hari ini kita mengenal arti diakonia, yaitu pelayanan sesuai kehendak Kristus sendiri. Supaya saudara-saudari di dalam apapun yang kita sedang bangunkan, pelayanan kita
kita itu tidak membangun bukan tanpa pengertian yang benar. Akan tetapi harapan daripada perkongsian firman hari ini bahwa supaya kita membangun pelayanan yang harus kita kerjakan di hadapan Tuhan berdasarkan kasih dan anugerah daripada Tuhan. Nah, saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, kalau kita melayani tanpa memberi diri kepada Tuhan Yesus, maka tindakan kita menjadi sia-sia. Pelayanan kita menjadi sia-sia. Dan saya pasti bahwa kita tidak menginginkan perkara ini berlaku, bahkan terjadi di dalam kehidupan pelayanan kita. Perkataan diakonia tercatat di Perjanjian Baru dan ditulis di dalam 32 ayat di dalam Perjanjian Baru. Demikian juga saudara-saudari, perkataan ini digunakan sebanyak 34 kali di dalam Perjanjian Baru. 32 ayat dan perkataan ini digunakan 34 kali di dalam Perjanjian Baru. Saya hari ini akan memetik, bahkan membawa kita semua menjadi dasar firman Tuhan pada hari ini. Kita mau belajar daripada 2 Korintus pasal yang ke-9. 2 Korintus pasal yang ke-9 daripada ayat yang ke-6 sampai yang ke-15. Mengapa saudara-saudari? Karena daripada 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai 15 tercatat 11 kali perkataan diakonia, pelayanan, tercatat daripada ayat 6 sampai 15. Maka oleh sebab itu wajarlah kita belajar daripada perenggan ini, karena saudara-saudari ada penekanan khusus tentang perkataan ini di dalam teks ini. Sebagai orang percaya, sebagai orang yang melayani Tuhan, nah kita akan perhatikan dengan lebih teliti ayat firman Tuhan ini. Saya membacakan untuk kita daripada 2 Korintus 9 ayat 6 sampai yang ke-15. Yang berkata seperti ini, camkanlah ini, ataupun dalam bahasa kita hari ini saudara-saudari, perhatikanlah perkara ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan hati sedih atau paksaan, sebab Allah melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkebajikan, penuh dengan berkelebihan dengan pelbagai kebajikan. Seperti ada yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberi kepada orang miskin, ia kebenarannya tetap selama-lamanya. Nah, ia juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah. Oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dan pengakuan akan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Sedangkan di dalam doa mereka juga merindukan kamu karena kasih karunia Allah yang melimpah-limpah di atas kamu. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tidak terkatakan itu. Saudara-saudari di dalam kasih Tuhan, pelayanan yang dimaksudkan daripada bahagian ini adalah tidak terhad kepada orang-orang, bahkan pribadi-pribadi orang yang memiliki jabatan-jabatan tertentu untuk terlibat melayani. Karena saudara-saudari banyak orang keliru tentang khasnya dengan Efesus, ya. Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 yang berkata seperti ini. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Di dalam Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-11 ini mengatakan ada beberapa jawatan-jawatan yang disebut di sana.
Jadi saudara-saudari, banyak orang keliru membaca firman Tuhan ini sehingga mengakibatkan mereka tidak terlibat pelayanan secara khusus di dalam gereja, bahkan secara orang yang percaya sebagai orang Kristen. Tanggapan ini saudara-saudari jelas tidak sesuai dengan, tidak selari dengan kehendak Kristus Yesus. Karena saudara-saudari, kita adalah orang yang memberi diri kepada Tuhan, mau berhikmat kepada Tuhan, maka perhikmatan kita itu kepada Tuhan adalah pelayanan kita. Nah, tidak wajar kalau kita hanya berkata hanya pemimpin gereja saja yang boleh melayani. Apabila setiap kali ada ajakan pergi penginjilan, saudara-saudari, biarlah penginjil-penginjil yang melayani. Apabila dibawa pergi pelayanan penggembalaan, biarlah gembala-gembala saja yang melayani. Maka itu saudara-saudari, itu tidak selari dengan kehendak Kristus. Oleh sebab itu saudara-saudari, pada hari ini kita akan menjelaskan dan kita akan belajar tentang pelayanan yang tidak terhad kepada jabatan ini, kepada jabatan-jabatan yang tertentu yang tercatat di Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Karena kita semua murid Yesus, maka kita hendaklah, bahkan wajarlah kita melayani Tuhan. Diakonia merangkumi apapun jenis pelayanan. Pelayanan Kristen dengan syarat bahwa kita adalah murid Yesus Kristus. Dan kita melakukan pelayanan itu saudara-saudari untuk Kristus. Untuk kita menyatakan saudara-saudari kemuliaan Allah. Untuk kita menyatakan kasih Allah kepada orang. Nah, oleh sebab itu kita mau belajar sedikit tentang diakonia ataupun pelayanan berdasarkan 2 Korintus 9 ini saudara-saudari. Yang pertama adalah diakonia sama maksud melayani ataupun berhikmat untuk melaksanakan perintah Allah. Ini yang terutama pelayanan setiap orang percaya saudara-saudari. Kalau kita berkata kita adalah orang yang Kristen, kita berkata orang yang ikut Yesus, maka kita adalah hendaklah berhikmat sebagai seorang yang melaksanakan perintah Allah, melakukan kehendak dan ketetapan Allah. Apa yang Tuhan kehendaki bagi kita? Apakah perintah Allah yang mau kita melakukan sepanjang umur dan hidup kita? Yaitu saudara-saudari, bahwa kita adalah penyampai pesan Allah. Yesus berkata bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Maka kita hendaklah berfungsi sebagai terang dan garam dunia supaya kita memberi kesan. Maka sedemikian rupa saudara-saudari kita menjadi penyampai pesan Allah kepada dunia. Kita adalah pembawa pesan damai di antara Allah dengan manusia. Maka kita harus memberitakan saudara-saudari tentang kasih dan anugerah Allah melalui karya Yesus di kayu salib, yang mengampuni dosa manusia, yang menyelamatkan manusia, bahkan mempersatukan kembali hubungan manusia dengan Allah sendiri. Maka saudara-saudari, tugas kita menyampaikan pesan damai bagi manusia dengan Allah. Nah, jangan pula saudara-saudari kita menjadi orang yang membawa sengketa. Karena saudara-saudari, hal ini sangat bertentangan dengan kehendak Tuhan. Yang pertama adalah melayani, yaitu diakonia, yaitu sama maksud melayani ataupun perhikmatan untuk melaksanakan kehendak Allah di bumi ini. Yang kedua adalah melayani. Diakonia adalah sama arti, sama nilai, yaitu dengan tindakan kasih yang membawa transformasi. Ya, tindakan kasih yang membawa transformasi. Kasih yang ada pada setiap orang yang percaya itu hendaklah selari, bahkan sama dengan kasih Yesus juga. Karena waktu Yesus mengasihi manusia, ya, pada waktu Yesus mati bagi manusia, dia menebus kita ketika kita masih lagi dalam dosa. Sehingga kasihnya itu saudara-saudari mentransformasikan kita daripada manusia berdosa kepada manusia baru. Nah, sedemikian rupa kita mengikuti cara Yesus dalam mengasihi dengan melayani dengan nilai diakonia ini saudara-saudari, sehingga daripada hidup kita ketika kita mengasihi orang lain, kita percaya bahwa ketika kasih kita disampaikan kepada orang lain, kasih kita itu boleh membawa transformasi.
Ini kasih Yesus. Ya. Kasih yang daripada dunia itu agak mirip, tetapi tidak benar, saudara-saudari. Karena kasih yang ada di dunia adalah seringkali menuntut, seringkali mau menerima sesuatu, mau dikembalikan sesuatu ketika mengasihi orang lain. Mungkin kita pernah berkata, saudara-saudari, dalam hubungan kita, hubungan kasih kita dengan orang lain. Ya, kita mungkin berkata, ya lama saya sudah mengasihi dia, saya tolong dia, tetapi tiada saya dapat apa-apa. Nah, kalau pola kasih kita mengharapkan balasan, saudara-saudari, maka kasih kita tidak membawa transformasi. Karena kasih kita bukan kasih Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Yang kasih Tuhan Yesus yang dapat menghadirkan transformasi di dalam kehidupan orang. Yang ketiga, saudara-saudari, adalah melayani, yaitu diakonia adalah merupakan pelayanan yang menjangkau di luar sempadan. Ya, diakonia adalah merupakan satu pelayanan yang menjangkau di luar sempadan. Maka saudara-saudari, pelayanan diakonia, pelayanan orang yang percaya, bukan hanya tertumpu kepada orang yang percaya saja. Tidak hanya tertumpu kepada di dalam orang-orang yang community yang di dalam kita kenal saja, orang Kristen saja. Akan tetapi saudara-saudari, sempadan itu lebih luas sehingga tidak ada sempadan di dalam melayani Tuhan. Nah, pelayanan hendaklah, saudara-saudari, daripada kelompok orang yang mengasihi Kristus, melayani Tuhan Yesus, sehingga sampai keluar di masyarakat yang ada. Mungkin mereka tidak kenal Tuhan, mungkin mereka juga sudah Kristen, tapi mereka jauh daripada Tuhan. Maka merekalah yang kita harus melayani, saudara-saudari. Maka pelayanan kita hanya tidak terlihat di gereja. Pelayanan kita tidak terlihat di dalam 4 segi bangunan gereja. Tetapi pelayanan kita, saudara-saudari, nah, di luar sana. Sebagaimana kita mampu melayani dengan indah di gereja, sedemikian juga rupa kita harus melayani indah di luar sana. Sebagaimana kita kelihatan hebat di gereja, maka sehebat itu kita harus melayani di luar sana. Haleluya. Amin. Nah, saudara-saudari dalam kasih Tuhan, pelayanan diakonia menurut 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-6 sampai ke-15 adalah merupakan tindakan kasih, merupakan kasih. Ya, pelayanan diakonia adalah merupakan kasih yang melalui tindakan. Dalam bahasa Inggris adalah love in action. Nah, kasih kita kepada Tuhan diterjemahkan kepada tindakan kita sehari-hari, saudara-saudari. Nah, kita boleh membaca daripada Roma pasal yang ke-12, daripada ayat yang ke-9 sampai yang ke-21. Demikian juga kita boleh membaca daripada 1 Korintus pasal yang ke-13 dan 2 Korintus pasal yang ke-8 ayat pertama sampai yang ke-15. 3 teks ini, saudara-saudari, berbicara tentang kasih. Ya, berbicara tentang kasih. Maka justru itu, saudara-saudari, pelayanan yang berdasarkan kasih, saudara-saudari, adalah pelayanan yang memberi diri, pelayanan yang merelakan diri, saudara-saudari, untuk melayani Tuhan kepada orang-orang, melalui orang-orang yang dekat dengan kita, saudara-saudari. Nah, maka kasih kita kepada Tuhan itu, ya, bukan hanya kita nikmati dengan Tuhan, tetapi kasih Tuhan itu ditafsirkan dan diterjemahkan sehingga ada tindakan daripada kita kepada orang lain, sehingga itu, saudara-saudari, merupakan pelayanan kepada orang yang di sekitar kita. Nah, kasih yang diterjemahkan kepada tindakan. Kalau kita melihat dari konteks 2 Korintus, Paulus menulis, bahkan dia mendorong, dia mencabar, bahkan menggesa pembaca surat 2 Korintus ini, saudara-saudari, supaya mereka, jemaat-jemaat Tuhan pada ketika itu, memberi kepada pelayanan yang ada di Yerusalem.
Sehingga di dalam ayat ini juga saudara-saudari, Paulus bahkan memetik kesaksian daripada jemaat di Makedonia. Sehingga jemaat di Makedonia memberi meskipun mereka di dalam kekurangan. Mengapa kita memberi, saudara-saudari? Apa menjadi dasar pemberian kita, saudara-saudari? Saya pasti, saudara-saudari, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kita memberi karena kita mau berkongsi berkat dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Di sini Paulus menyebut bahwa berkat yang melimpah-limpah datang daripada Allah. Hendaklah menjadi takar, hendaklah menjadi benchmark dalam setiap pribadi kita di dalam hal melayani, saudara-saudari, sebagai orang yang percaya. Ya, karena pelayanan adalah pemberian, yaitu memberi diri, saudara-saudari, untuk diguna pakai untuk melakukan pelayanan yang ada secara pribadi, secara gereja, secara jabatan, bahkan seterusnya, saudara-saudari, secara kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, bukan sahaja memberi melalui harta benda, akan tetapi, saudara-saudari, bahkan kita boleh memberi kata-kata harapan. Kita boleh memberi kata-kata berkat yang berlimpah-limpah kepada orang. Kita boleh memberikan, saudara-saudari, doa kita kepada orang. Nah, hal ini tidak membuatkan kita terhad, saudara-saudari. Kenapa? Karena di dalam 2 Korintus ini menyatakan bahwa kita sudah menerima daripada Allah. Ya, bukan saja menerima, saudara-saudari, tetapi kita telah menerima dengan berlimpah-limpah. Nah, saya pasti, saudara-saudari, orang yang telah menerima dengan berlimpah-limpah pasti tidak akan bersungut-sungut ketika memberi. Pasti tidak akan komplain ketika diajak pelayanan. Pasti tidak akan menolak ketika dipanggil, ditantang untuk pelayanan. Karena apa, saudara-saudari? Sudah terima sesuatu hal yang luar biasa daripada Tuhan yang melimpah-limpah. Maka, saudara-saudari, ketika kita memberi, saudara-saudari, ketika kita memberi dengan melayani, saudara-saudari, itu merupakan satu tanda ucapan syukur kita kepada Allah, karena Dia yang telah melimpah-limpahkan berkat-Nya kepada kita. Haleluya, amin, amin. Oleh sebab itu, saudara-saudari, jangan bersungut-sungut. Jangan bersungut-sungut kalau melayani, ketika kita melayani. Jadilah berkat. Itu yang harus kita fokuskan di dalam pelayanan kita. Jangan tersinggung, saudara-saudari, kalau kita banyak kali, kalau kita punya teman, banyak kawan, kalau kita bawa dia makan, kita kata seperti ini, berapa kali saya sudah belanja dia makan bakso, tapi sampai sekarang tidak pernah dia bawa saya minum kopi oping. Ya. Jangan bersungut-sungut. Justru, saudara-saudari, kalau kita jangan mengharapkan balasan ketika kita melayani orang. Ya. Karena apa, saudara-saudari? Karena Tuhan punya cara tersendiri untuk memberkati kita. Mungkin bukan melalui orang yang kita layani berkat Tuhan datang, tetapi mungkin juga daripada orang lain. Nah, oleh sebab itu, kalau kita mengharapkan balasan ketika kita melayani, saudara-saudari, maka sampai tualah kita akan kecewa. Ya, kita akan balik-balik kecewa. Tapi, saudara-saudari, kalau kita melayani dengan tulus sama seperti Yesus, saudara-saudari, saya percaya bahwa Allah pasti akan melimpah-limpahkan berkat-Nya kepada kita. Haleluya, amin. Seterusnya, saudara-saudari, adalah pelayanan adalah tanda kesatuan tubuh Kristus. Pelayanan adalah tanda kesatuan tubuh Kristus. Dalam 1 Korintus pasal yang kedua berbicara tentang karunia-karunia, karunia-karunia roh. Demikian juga di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-3 sampai yang ke-8. Nah, karunia-karunia ini, saudara-saudari, tidak membeda-bedakan, tidak membeza-bezakan satu sama lain. Justru setiap kali karunia ini diguna pakai, seharusnya, saudara-saudari, ia memberi peneguhan, memberi penguatan, bahkan menghadirkan kesatuan tubuh Kristus. Nah, mengapa kesatuan penting? Ya, mengapa kesatuan penting? Kesatuan penting adalah supaya tubuh Kristus terpelihara. Kesatuan penting supaya jemaat Kristus terus hidup sebagai saksi.
di tengah dunia yang memerlukan Tuhan. Di dalam surat Paulus di Korintus sering kali menyinggung hal ini, saudara-saudari, bahwa apa? Bahwa ia menggambarkan kesatuan orang Kristen sebagai satu tubuh, yang mana Kristus adalah kepala kepada tubuh tersebut. Nah, mudah untuk kita memahami ini, saudara-saudari, karena kita punya tubuh badan fisikal yang lengkap. Kita punya tangan, kaki, dan anggota-anggota lain yang berbeza-beza fungsinya, saudara-saudari. Akan tetapi tangan kanan tidak pernah, tangan kanan tidak pernah menghujat, bahkan berkata-kata sesuatu yang buruk kepada tangan kiri. Demikian juga anggota-anggota badan yang lain. Justru, saudara-saudari, untuk memelihara kesatuan tubuh yang utuh ini, tangan kanan hendaklah melayani tangan kiri, tangan kiri hendaklah melayani tangan kanan. Mata kita melayani satu sama lain. Ya, mungkin ada yang tidak melihat, saya boleh melihat dari belakang, saya boleh melihat daripada sudut lain. Maka sedemikian, saudara-saudari, kesatuan tubuh dapat terpelihara. Amen. Haleluya. Yang seterusnya, saudara-saudari, adalah pelayanan ataupun diakonia sebagai tindak balas kepada anugerah Tuhan. Diakonia adalah sebagai tindak balas kepada anugerah Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 berkata seperti ini. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Ayat yang ke-9. Seperti yang tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Melalui kasih Tuhan, kita melayani berdasarkan kasih karunia daripada Tuhan. Makna daripada pasal yang ke-9 ayat yang ke-8 berkata di sana, ia memberi kita berkelebihan. Nah, kalau Tuhan sudah sangat memberkati kita dengan berlimpah-limpah, dengan berkelebihan, saudara-saudari, maka diakonia ataupun pelayanan merupakan tindak balas kita sebagai orang yang percaya kepada anugerah Tuhan. Kita percaya bahwa apapun yang kita terima daripada Tuhan, baik hidup ini, baik nafas kita, baik kekayaan kita, baik keluarga kita, baik pelajaran kita, baik kejayaan kita, itu semua karena anugerah Tuhan. Maka respon kita kepada anugerah tersebut adalah apa, saudara-saudari? Diakonia, melayani Tuhan. Nah, yang seterusnya, saudara-saudari, adalah pelayanan ataupun diakonia adalah sebagai tanda pengucapan syukur kita kepada Allah. Ya, diakonia, pelayanan kita sebagai tanda pengucapan syukur kita kepada Tuhan. 2 Korintus pasal yang ke-9 daripada ayat yang ke-10 sampai yang ke-15. Ayat yang ke-11 berkata seperti ini. Kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, yang membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Perkataan di dalam ayat yang ke-11 ini, saudara-saudari, adalah perkataan diperkaya. Ya, ataupun dengan kata lain, perkataan diperkaya ini adalah dibuat kaya, dijadikan kaya. Dari miskin dijadikan kaya, daripada tidak ada apa-apa dijadikan memiliki segala sesuatu. Nah, diperkaya dalam hal apa, saudara-saudari? Ayat yang ke-11, yaitu kita diperkaya dengan segala macam kemurahan hati. Justru, saudara-saudari, pelayanan tidak tergantung kepada apa yang kita ada. Ya, kadang-kadang orang memiliki sikap pelayanan yang tidak tidak cukup benar, saya rasa tidak berapa jujur di hadapan Tuhan.
hanya mau melayani ketika dia memiliki sesuatu, tetapi ketika dia kekurangan dia tidak mau melayani dan dia tidak memberi diri pelayanan. Kenapa? Menurut di ayat yang ke-11, saudara-saudari, kita telah diperkaya, kita telah dibuat kaya dengan segala macam kemurahan hati. Banyak hal, saudara-saudara, kita boleh bermurah hati, ya. Supaya kita terus bermurah hati di dalam melayani Tuhan, supaya kita akan menjadi ringan tangan dalam melayani Tuhan. Kita murah dengan senyuman, kita murah dengan kata-kata yang baik, kita murah dengan kata-kata yang kudus, yang suci, yang menyegarkan orang lain, saudara-saudari. Oleh sebab itu, pengucapan syukur adalah perbuatan kita berterima kasih kepada Tuhan. Kita suka menerima sesuatu ketika orang lain memberikan kepada kita. Dan orang yang memberikan sesuatu kepada kita akan merasakan dihargai ketika kita berkata thank you. Justru ketika kita tidak berkata terima kasih, saudara-saudari, orang yang memberikan kepada kita tersebut mungkin rasa tidak dihargai. Mungkin dia tersinggung, saudara-saudari. Oleh sebab itu, tanda pengucapan syukur, yaitu pelayanan pengucapan syukur, merupakan pelayanan terima kasih. Dengan kita melayani Tuhan, saudara-saudari, itu merupakan satu tindakan betapa kita berterima kasih kepada Tuhan dengan apa yang kita telah terima daripada Tuhan dengan pelayanan. Haleluya. Ayat yang ke-12, saudara-saudari. Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian bukan sahaja, saudara-saudari, bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang-orang kudus, tetapi juga melimpahkan rasa syukur, ucapan syukur kepada Allah. Ayat yang ke-12. Nah, perkataan ibadah, makna perkataan ibadah, pemberian di dalam bahasa kata asli Yunani, yaitu membawa arti ibadah. Di dalam pasal yang ke-19 ayat yang ke-13 berkata seperti ini. Dan oleh kamu yang telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka telah memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan Injil Kristus, dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Saudara-saudari di dalam kasih Kristus, ketika kita memberi hidup kita untuk melayani Tuhan, ketika kita memberi hidup kita menjadi orang yang mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus, kita hendaklah bertindak balas kepada Tuhan dengan melayani Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ketika kita memberi diri kita kepada pelayanan, melayani orang dekat dan jauh, di dalam gereja bahkan di luar gereja, di tempat kerja, di tempat kita belajar, saudara-saudari, maka itu merupakan ibadah kita. Itu merupakan ibadah kita di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara-saudari, ketika perjalanan hidup kita sebagai orang yang melayani Tuhan, itu pasti akan diuji. Tetapi firman Tuhan ayat yang ke-13 ini, saudara-saudari, kalau kita tahan uji sama seperti jemaat di Korintus, saudara-saudari, maka orang yang kita layani, baik dia tidak kenal Tuhan, mungkin dia juga orang yang telah kenal Tuhan, mereka dapat memuliakan Allah karena mereka melihat Allah yang hidup di dalam diri kita. Kasih Yesus yang dalam diri kita itu mereka lihat, kita terjemahkan melalui tindakan sehingga membawa transformasi, sehingga membawa kesan kepada hidup mereka. Oleh sebab itu, saudara-saudari, hendaklah sikap pelayanan kita tahan uji. Jangan putus asa. Kalau tidak diberikan pelayanan sekalipun, saudara-saudari, jangan lari gereja, jangan lompat gereja. Tetapi saudara-saudari, pikirkanlah yang dekat-dekat dengan kita. Ya, carilah kalau tidak diberikan pelayanan pada hari Minggu, jangan tersinggung. Ada pelayanan yang lain lagi boleh kita buat. Kenapa, saudara-saudari? Pelayanan tidak terhad, diakonia tidak terhad, saudara-saudari. Kalau ada peluang, ya pasti ada peluang untuk melayani Tuhan. Melayani Tuhan di atas panggung, di atas stage, di bawah stage, di dapur, kelihatan dan tidak kelihatan.
layanilah Tuhan di dalam hidup kita secara gereja, secara pribadi, secara keluarga. Sehingga saudara-saudari, orang yang dekat dengan kita memuliakan Allah sesuai pada ayat yang ke-13 pada pasal yang ke-9. Ini firman Tuhan yang saya tinggalkan untuk kita pada minggu ini, saudara-saudari. Saya berdoa pada hari ini, pada petang hari ini, dimanapun kita sedang Tuhan bawa, Tuhan sedang utus kita, sikap pelayanan yang benar, yaitu diakonia. Kita memberi diri kepada Tuhan dan melayani Tuhan harus ada di dalam setiap pribadi kita. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur petang hari ini kami dapat mendengar bahkan merenungkan singkat firman Tuhan. Maka hamba-Mu berdoa biarlah firman Tuhan ini terus melayani setiap pribadi kami, sesuai dengan keperluan kami, sesuai dengan situasi kami, supaya Tuhan Bapa diakonia, yaitu pelayanan, hidup di dalam pribadi kami, hidup di dalam tindakan kami, hidup di dalam pikiran kami Tuhan Bapa, sehingga kepada siapapun kami pergi, kepada siapapun yang sedang bersama dengan kami, mereka dapat memuliakan Tuhan, karena kasih Tuhan itu diterjemahkan melalui tindakan, kata-kata dan pikiran kami, sehingga ia membawa transformasi kepada hidup orang-orang yang dekat dengan kami, dan mereka dapat memuliakan Allah karena mereka melihat kasih Allah yang benar melalui tindakan kami. Tuhan Bapa kami berdoa pada petang hari ini, taruhkan di hati kami sikap pelayanan yang daripada Yesus sendiri, supaya kami dapat melayani Tuhan, melayani orang lain sama seperti Yesus melayani, mengasihi orang lain sama seperti Yesus mengasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman Tuhan pada petang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita semua katakan amin, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom dan selamat petang semuanya. Tiba saatnya untuk kita memberi pada petang hari ini. Tapi sebelum itu saya ingin membawa kita di dalam satu pembacaan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal 9 ayat 7 yang berbunyi seperti ini. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Melalui ayat ini Tuhan menuntut kita untuk memberi dengan kerelaan hati kita. Oleh itu, mari kita belajar untuk memberi dengan kerelaan hati tanpa paksaan. Karena Tuhan tidak pernah memaksa kita di dalam hal pemberian. Tapi apa yang Dia mahu daripada kita adalah Dia mau kita memberi dengan hati yang sanggup dan penuh dengan sukacita. Ada 3 hal yang kita harus ingat kenapa kita harus memberi dengan kerelaan hati kita. Yang pertama adalah kita memberi karena Tuhan memberikan kita kecukupan untuk memberi. Mungkin apa yang kita punya saat ini tidak banyak, tapi di saat kita setia dalam pemberian kita, saya percaya Tuhan pasti akan membukakan pintu-pintu berkat buat kita, agar kita sentiasa punya kecukupan untuk memberi. Dan yang kedua, kita memberi karena Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia telah memberikan satu-satunya anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Oleh itu kita juga harus menjadi seperti Dia, yang mau memberikan yang terbaik. Dan yang ketiga, kita memberi karena kita mau memberkati gereja kita dan juga orang sekeliling kita. Kita mau menjadi saluran berkat bagi gereja kita dan juga orang-orang yang di sekeliling kita. Kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memberkati gereja kita sendiri? Amen. We want to be the channel of blessings to the church and to the people. Dan saya percaya kalau kita ingat akan 3 hal ini, kita pasti akan mampu untuk memberi dengan penuh sukacita. Sebelum kita memberi, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih buat berkat-berkat yang Engkau sudah curahkan dalam hidup kami ya Bapa di syurga. Tuhan, berikan kami kerelaan hati Tuhan. Berikan kami hati yang penuh dengan sukacita Tuhan di saat kami memberi pada petang hari ini ya Bapa di syurga. Kami percaya Tuhan, di saat kami memberi ya Bapa, Engkau akan membukakan pintu-pintu berkat-Mu bagi kami ya Bapa. Dan kami berdoa Tuhan, setiap uang yang akan dikumpulkan ini ya Bapa di syurga, Engkau akan
akan guna pakai Tuhan, akan dapat diguna pakai ya Bapa di syurga untuk membangun, untuk mengembangkan lagi kerajaan-Mu di bumi ya Bapa, dan untuk memberkati orang-orang yang ada di sekelilingnya Bapa di syurga. Tuhan, kami serahkan Tuhan pemberian ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan bekerja lewat daripada apa yang akan kami berikan ini ya Bapa, sehingga semuanya itu ya Bapa akan menjadi satu kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siap ya Bapa untuk memberi pada petang hari ini dengan penuh kerelaan hati dan penuh dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita sudah dikuatkan, disegarkan sekali lagi oleh perkongsian firman Tuhan sebentar tadi. So untuk petang hari ini saya mau kongsi victory report Suziana VVIP Ozik yang ada ketulan di sebelah kiri payudara beliau dan kanan. Sudah disahkan oleh dokter bukan cancer. So kita declare kesembuhan total di dalam nama Yesus untuk beliau. So untuk hari ini mari kita mau berdoa untuk Malaysia, sempena sambutan merdeka. Kita mau declare kebebasan, kemerdekaan untuk Malaysia daripada ikatan COVID-19, dan kita mau declare supaya masyarakat di dalam negara ini, khususnya orang percaya, dibebaskan, dimerdekakan daripada rasa ketakutan yang melampau. Kita juga mau berdoa untuk negeri kita Sabah yang kita sayangi. Akan ada coming election untuk memilih pemimpin yang baru. Kita mau percayakan dalam tangan Tuhan supaya melalui campur tangan Tuhan, ya, campur tangan Tuhan, kita percaya bahwa pemimpin yang terbaik akan dipilih. Yes, dan kita mau juga declare supaya apapun rancangan jahat manusia ataupun rancangan penguasa-penguasa udara untuk memporak-perandakan negeri ini ditolak, dihancurkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Mari kita siapkan hati kita sama-sama berdoa, dan saya akan pimpin kita di dalam doa. Amin. Haleluya. Oh Lord Jesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau layak ditinggikan, Kau layak disembah, Kau layak diagungkan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu sekali lagi. Kami mohon pengampunan daripada Engkau atas segala pelanggaran dan dosa kami, sikap hati kami yang tidak benar. Kami mohon pengampunan daripada Engkau. Tuhan, kami mau serahkan negara ini ke dalam tangan-Mu. Sempena sambutan kemerdekaan untuk negara ini ya Bapak Yesus, kami rindu supaya negara ini dimerdekakan, dibebaskan daripada ikatan COVID. Di dalam nama Engkau yang berkuasa Yesus Tuhan, ikatan COVID dihancurkan, dipatahkan di dalam nama Yesus yang berkuasa. Tuhan, kami juga berdoa khususnya untuk orang-orang percaya di dalam negara ini, supaya bebas daripada ketakutan yang melampau ya Bapak Yesus. Kami rindu Tuhan, supaya kami ada satu keberanian yang luar biasa Tuhan, untuk menghadapi hidup ini ya Bapak Tuhan. Sebab kami percaya kami di dalam tangan Tuhan yang berkuasa. Lepaskan kami daripada ketakutan yang melampau, biar damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala sesuatu menguasai kehidupan kami, supaya kami dapat melangkah dengan sukacita yang baru setiap hari, dengan keyakinan yang baru setiap hari, dengan pengharapan yang baru setiap hari. Thank you, oh Lord Jesus. Thank you, Lord. Dan Tuhan, kami mau berdoa untuk negeri kami Sabah. Kami serahkan negeri ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak Yesus. Akan ada election tidak lama lagi Tuhan. Biar Engkau yang campur tangan, dan tolong ya Bapak Tuhan, supaya pemimpin yang terbaik yang akan dipilih ya Bapak Tuhan. Tuhan, kami percayakan pemimpin ini ke dalam tangan-Mu. Siapapun dia, oh Tuhan Yesus, yang Engkau akan pilih Tuhan ya Tuhan, pakailah dia Tuhan untuk menjadi pemimpin yang dapat memimpin negeri ini menjadi lebih baik, oh Lord Jesus. Apapun rencana atau rancangan jahat manusia untuk menjatuhkan, untuk memporak-perandakan negeri ini ya Bapak Yesus, ataupun penguasa-penguasa udara, pikiran-pikiran yang tidak benar, kami tolak, hancurkan semuanya itu di dalam nama Engkau yang berkuasa Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk hari ini Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk jawaban-Mu ya Bapak. Kami percaya di atas semua yang kami angkatkan itu, jawaban-Mu lah yang terbaik, rencana-Mu lah yang terbaik. Engkau layak ditinggikan, Engkau layak dimuliakan. Hanya di dalam nama Yesus yang berkuasa kami telah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Amin.
Shalom, jemaat sekalian, kita sudah berada di penghujung kebaktian kita pada hari ini. Nah, terima kasih kepada mereka yang telah melayani kita sejak dari awal tadi. Nah, untuk pengetahuan, semua yang melayani hari ini, mereka telah bekerja keras dan memberikan waktu dan tenaga mereka untuk mempersiapkan setiap segmen kebaktian kita hari ini. Dan terima kasih untuk pelayanan yang telah diberikan untuk kita hari ini. Nah, saya berharap ibadah kita akan menjadi berkat buat kita semua, memberikan kesegaran, memberikan peneguhan, memberikan kita kekuatan yang baru untuk kita berjalan di dalam kesetiaan kita kepada Tuhan Yesus. Sempena bulan merayakan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia ini, saya mengajak para jemaat untuk berdoa khusus kepada seluruh rakyat Malaysia dan kepada para pemimpin negara kita agar negara kita tetap terpelihara di dalam perlindungan, di dalam kemakmuran dan di dalam kesejahteraan oleh Tuhan Yesus kita. Nah, kita sudah ditetapkan untuk menjadi umat yang menjaga tanah air ini, dan Tuhan juga telah menetapkan pemimpin-pemimpin untuk mengurus dan mentadbir negara ini. Nah, ada tujuan dan maksud kenapa kita lahir dan membesar dan bertumbuh di negara ini. Maka kita harus lebih bertanggung jawab untuk selalu mendoakannya agar kita semua menikmati anugerah Tuhan secara berterusan. Nah, istiharkanlah berkat surgawi ke atas bumi Malaysia yang sungguh bertuah ini. Ya, kita sudah diberkati oleh hasilnya. Nah, jemaat, mari kita berdiri bersama-sama. Oke, kita berdiri bersama-sama dan kita angkat kedua belah tangan kita dan sambutlah berkat ini dengan ucapan syukur sebagai penutup kebaktian kita. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu di dalam pekerjaanmu dan segala usahamu. Tuhan akan menetapkan engkau, keluargamu, dan keturunanmu sebagai umat pilihannya. Segala kemurahan dan kebaikan Tuhan akan melimpahi engkau dan anak-anakmu. Tuhan akan membuka tingkap langit dan pintu berkat untuk mengisi penuh perbendaharaanmu sehingga melimpah. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Segala hikmat, pengetahuan dan kebijaksanaan di dalam kebenarannya akan diberikan kepada engkau dan keturunan engkau, sehingga melalui hidupmu segala bangsa di bumi mengenal dan mengaku Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan akan melindungi engkau dan memimpin engkau melalui rohnya untuk hidup kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan akan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami mohon semua ini di dalam doa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya, terima kasih untuk kesetiaan Anda bersama kami sepanjang ibadah online kita pada hari ini. Beberapa highlights untuk minggu ini. Highlight yang pertama adalah mengenai tithes dan offering yang boleh dilakukan secara online. Sila rujuk nomor akaun gereja seperti yang tertera di skrin Anda. Pastikan Anda menulis tujuan transaksi Anda dengan jelas seperti offering, tithes, ataupun janji iman. Highlight yang kedua adalah mengenai Jom Pray Together yang akan dilakukan setiap hari Rabu pada pukul 8 malam. Pastikan Anda mendapat link yang betul untuk mengikuti Jom Pray Together. Highlight yang ketiga adalah mengenai Jom Gather yang akan dilakukan mengikut masa yang telah ditetapkan oleh Ketua JG masing-masing. Highlight yang seterusnya adalah mengenai Jom Multiply. Sila dapatkan maklumat, updates tentang perjumpaan Jom Multiply Anda dengan Ketua JM Anda. Yang seterusnya adalah mengenai prayer form request yang boleh didapatkan daripada Ketua Gereja cabang masing-masing. Itu sahaja untuk ibadah kita pada hari ini. Patuhi SOP, stay safe and stay alive. Jumpa Anda pada minggu hadapan.